kita akan mempelajari interaksi antar negara-negara ASEAN. Di bab 1 sudah kita bahas negara-negara ASEAN. Nah, apa itu interaksi antar negara ASEAN? Yaitu merupakan hubungan antar negara ASEAN seiring munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap negara, baik di bidang sosial, politik, ekonomi, ya, untuk berperan aktif dalam kerjasama antar negara dan dunia internasional. Ya. Nah, anak-anak ibu, ada faktor-faktor yang mendorong, ya, terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN tersebut. Apa saja itu faktor pendorongnya? Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan letak geografis. Letak geografisnya yaitu sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, ya, contohnya kerjasama bidang perdagangan batu bara, ya, berarti kerjasama antara negara-negara yang sama-sama menghasilkan sumber daya alam batu bara. Yang kedua, contoh yang kedua, Indonesia mengimpor beras dari Vietnam, namun Indonesia juga mengekspor batu bara ke Vietnam, ya. Nah, inilah namanya interaksi. Kemudian kesamaan letak geografis, ya, contohnya negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerja sama, yaitu melalui organisasi yang kita sebut dengan ASEAN. Nah, kalau tadi faktor pendorongnya, sekarang faktor penghambat. Faktor penghambatnya, ya, ada 4. Yang pertama adalah perbedaan ideologi, ya. Masing-masing negara mempunyai ideologi tersendiri, ya. Nah, yang kedua, konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri, ya. Kemudian yang ketiga, kebijakan protektif yang artinya untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya saing. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, yang keempat itu adalah faktor penghambat. Nah, kemudian latar belakang dibentuknya interaksi antar ASEAN itu, ya, apa sih yang melatar belakangi? Yaitu yang pertama, adanya perasaan yang sama-sama pernah dijajah oleh negara di bagian barat. Jadi anak-anak ibu, negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu semuanya itu sama-sama pernah dijajah oleh bangsa bagian barat, ya, kecuali negara Thailand. Yang kedua, sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, yang ketiga, persamaan budaya yang berinduk pada rumpun Melayu Austronesia. Ya, itu makanya wajah-wajah yang penduduk yang ada di wilayah Asia Tenggara atau ASEAN ini banyak yang mirip, ya. Nah, kemudian persamaan kepentingan untuk mencapai kemajuan, ya. Itulah yang melatar belakangi dibentuknya interaksi ASEAN, dibentuknya kerjasama ASEAN. Nah, kemudian sejarah berdirinya ASEAN. Nah, sejarah berdirinya ASEAN itu, ya, yang pertama, ASEAN itu dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di mana di Bangkok, Thailand, ya. Nah, bagaimana logo daripada ASEAN itu? Nah, di sini sudah ada ibu buat logonya, ya. Nah, anak-anak ibu silakan dilihat logonya. Ya, ini logonya. Kemudian ada makna dari masing-masing warna. Warna biru
itu ada maknanya. Kemudian warna merah maknanya semangat dan kedinamisan, warna kuning kemakmuran, lalu warna putih ketulenan, ya. Nah, kemudian deklarasi Bangkok ditandatangani oleh tokoh-tokoh, yaitu para menteri luar negeri. Ya, ada 5 negara yang menandatanganinya. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Adam Malik berasal dari Indonesia, S. Rajaratnam berasal dari Singapura, Tanat Koman berasal dari Thailand, Tun Abdul Rajak berasal dari Malaysia, Narcisco Ramos berasal dari Filipina. Nah, kelima negara itu adalah pendiri atau pembentuk ASEAN. Sedangkan negara yang lain, ya, di luar dari kelima negara ini, ya, masuknya menyusul, ya, dan secara bersamaan, ya. Nah, misalnya negara Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN itu tanggal 7 Januari tahun 1984. Negara Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Negara Laos dan Myanmar bergabung tanggal 23 Juli tahun 1997. Sedangkan negara Kamboja bergabung pada tanggal 16 Desember tahun 1998, ya. Nah, ini bentuk-bentuk bendera masing-masing negara-negara anggota ASEAN, ya. Ini adalah Indonesia, ya. Nah, kemudian anak-anak ibu, yang ketiga, bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya, yaitu memperhatikan kesejahteraan golongan yang berpendapatan rendah, kemudian perluasan kesempatan kerja. Nah, di bidang kebudayaan dan penerangan, misalnya memberikan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan media massa. Kemudian kerjasama di bidang politik dan keamanan, misalnya memberikan bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Misalnya, kemudian konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Kemudian penyelesaian sengketa, ya, contoh sengketa Laut Tiongkok Selatan, ya, sengketa antara negara Cina dengan Indonesia, di mana negara Cina mengklaim Laut Tiongkok Selatan itu merupakan bagian dari negara Cina, sementara itu adalah masih termasuk wilayah perairan Indonesia. Kemudian kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, yaitu mencakup pemberantasan terorisme, ya. Kita lanjut anak-anak. Kerjasama di bidang pendidikan, ya, misalnya memberikan beasiswa pendidikan, mengadakan Olimpiade Sains Nasional itu pada tahun 2015, ya. Nah, kemudian pengaruh kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN, ya. Bidang ekonomi yaitu menciptakan pasar tunggal, meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN. Kemudian di bidang sosial, membantu masyarakat yang mengalami kekacauan dan kesusahan, ya. Di bidang budaya, adanya Festival Budaya ASEAN, perkemahan budaya serumpun, kemudian industri musik, ya. Nah, di bidang politik, ya, menyelesaikan sengketa perbatasan wilayah, contoh kasus Pulau Natuna, ya, kasus Sipadan dan Nigitan, kasus Kepulauan Spratly dan Kuil Fieldspar dan Pulau Pedra Banca, klaim Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan sebagai laut tangkap tradisional, ya.
upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang pertama, harus mematuhi prinsip dasar kerjasama ASEAN. Apa prinsip dasarnya? Yang pertama, kekompakan. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, rasa kebersamaan. Yang kelima, saling menghormati dan kesetiakawanan. Serta yang keenam, dinamis. Nah, kemudian yang kedua itu melakukan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Ya. Nah, lalu ini daftar-daftar konferensi tingkat tinggi ASEAN ya, Nak. Nah, kamu perhatikan, kamu simak. Nah, kemudian peran Indonesia di bidang ekonomi, kemudian peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN, ya, misalnya di bidang politik dan keamanan. Apalagi peran Indonesia dalam ASEAN sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Kemudian apalagi Jakarta Informal Meeting pernah menjadi tempat pertemuan atau rapat. Kemudian Indonesia sebagai Komite Keamanan ASEAN. Kemudian Indonesia sebagai penyelenggara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang pertama, ya. Nah, kemudian tugas anak-anak ibu, ya, ada 5. Silakan kerjakan di dalam kertas folio, ya, buat nama dan kelas. Kemudian nanti buat tugas pertemuan 13. Oke. Nah, sampai di sini pelajaran kita, ya. Silakan buat ringkasan catatanmu. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-14. Selamat belajar.